Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Mega Sutra dengan NIM 2165019. Di sini saya akan mereview materi perkenalan cybercrime, eh, pengenalan cybercrime. Sebelum masuk ke penjelasan tentang cybercrime, di sini saya akan menjelaskan pengantarnya terlebih dahulu, yaitu cyberspace. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual, di mana aktivitas komunikasi dan perukuran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagai data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Kemudian, definisi cyberspace menurut kamus Cambridge Advanced Learners Dictionary, the internet considered as an imaginary area without limits where you can meet people and discover information about an subject. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Cyberspace. Kemudian cyberspace ini memiliki sejarah perkembangan. Pada awal tahun 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya ini dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahuluan internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET ini mulai menghubungkan berbagai universitas dan institut penelitian. Pada tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termaksud pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. Selama periode ini, mulai muncul layanan online seperti Bulletin Board System atau disingkat dengan BBS yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. Kemudian pada tahun 1990-an, di era ini di mana World Wide Web atau disingkat dengan WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Penggunaan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web grafis Mosaic diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjalankan web. Pada tahun 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat, dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Pada tahun 2010, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online. Sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia. Dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau disingkat dengan AI, Internet of Things atau disingkat dengan IoT, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Kemudian, istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau disingkat dengan EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan Declaration of the Independence of Cyberspace. Kemudian saya lanjut dengan pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya.
Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kongres PBB yang dikutip oleh Bar dan Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000 mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan cyber atau cybercrime dan kejahatan terkait komputer yaitu computer related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama ada ruang lingkup kejahatan, yang kedua ada sifat kejahatan, yang ketiga ada pelaku kejahatan, yang keempat ada modus kejahatan, yang kelima jenis kerugian yang ditimbulkan. Kemudian karakteristik ini merupakan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan siber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Kemudian di sini juga saya akan membahas tentang jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama ada pencurian identitas atau identity theft. Contoh, seseorang mencuri informasi pribadi seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Kemudian jenis yang kedua itu ada kejahatan phishing. Contohnya yaitu pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Kemudian yang ketiga ada malware atau perangkat lunak berbahaya. Virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Kemudian yang keempat ada ransomware. Contoh dari ransomware ini perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Kemudian ada kejahatan yang kelima itu ada peretasan atau hack. Contohnya pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Kemudian contoh kejahatan yang keenam itu ada serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Contohnya seperti sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Kemudian contoh yang ketujuh itu ada pencurian kekayaan intelektual. Contohnya seperti mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. Kemudian ada yang kedelapan itu pemalsuan atau forgery. Contoh, membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Kemudian contoh yang jenis kejahatan yang ke-9 itu ada pornografi anak atau child pornography. Contohnya, menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Kemudian jenis kejahatan yang ke-10 itu ada cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Contohnya seperti menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten merendahkan. Kemudian ada jenis kejahatan yang ke-11 itu penyebaran informasi palsu atau disinformation. Contohnya itu menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan ketidakpercayaan. Kemudian jenis yang ke-12 itu ada peretasan email. Contohnya seperti meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. Kemudian ada jenis kejahatan yang ke-13 itu pengintaian atau espionage. Contoh, negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintah. Untuk jenis kejahatan yang ke-14 itu adalah penggelapan atau cyber extortion. Contohnya seperti mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang tebusan. Kemudian ada kejahatan yang ke-15 itu yaitu kejahatan keuangan online. Contohnya seperti menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Kemudian ada jenis yang ke-16 ini yaitu pelanggaran privasi atau privacy invasion. Contohnya seperti merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Kemudian ada jenis yang ke-17 ini pencurian akses atau unauthorized access.
Contohnya seperti mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke akun atau sistem komputer tanpa izin. Kemudian ada jenis yang ke-18 ini yaitu kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Contohnya seperti menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Kemudian untuk jenis yang ke-19 ini ada pemerasan online atau online blackmail. Contohnya seperti mengancam untuk mengungkap rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Untuk jenis yang ke-20 ini kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Contohnya seperti menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah atau cryptojack ya. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi pengenalan cybercrime. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk jenis-jenis kejahatan cybercrime beserta contohnya saya akan jelaskan ke di video selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.